kosong. Tolong mun bae nakakun. Oh, katanya sih pijet. Aduh, itu kenapa sih motor? Oke, jadi sebelumnya nggak pernah terbersit di otak gue akan bikin video tentang skincare. Sampai kanker dan kemoterapinya itu bikin muka gue kayak gini. Ya, jadi kanker dan kemoterapi itu memang banyak banget ya efeknya, dan salah satu side effectnya adalah gue memang banyak ke kulit. Jadi kalau yang sering lihat gue telanjang itu kayak ya pokoknya gitu lah. Pasti akan ngerti kalau gue sebenarnya di sekujur tubuh itu banyak kayak ruam-ruam gitu, dan itu memang pengaruh dari pengobatannya, baik dari kemoterapinya maupun radioterapi. So inilah dia skincare rutin gue. Sebelum kita masuk ke skincare gue tuh apaan aja, gue pengen sharing sedikit bahwasanya memang dari dulu sebelum gue cancer itu gue memang took extra care ya about my body. Terus habis itu gue jaga makan dan olahraga segala macamnya. Tapi gue harus admit bahwasanya memang kulit itu adalah salah satu yang gue like. Jadi memang dulu sebelum zaman kanker kan kulit gue sebenarnya nggak terlalu ada masalah, dan itu tipenya normal, cenderung ke oily. Jadi itu tuh memang kalau nggak pakai moisturizer atau gimana pun juga udah berminyak gitu, udah lembab, dan memang jerawatannya itu tuh hanya pas masa puber aja. Kayaknya setelah gue kuliah terus habis itu lulus itu nggak terlalu ada sih masalah kulit jerawat gitu-gitu, nggak ada, dan maksudnya fine-fine aja. Bahkan itu pakai body lotion gue tuh sebenarnya jarang, dan kalaupun cuci muka itu tuh cuma ini doang loh, facial wash doang, terus habis itu moisturizer, udah itu yang kayak maksimal. Body lotion gak tiap hari, terus kalau misalnya pakai sunscreen atau sunblock itu literally kalau cuma misalnya ke pantai doang. Jadi kalau kayak sehari-hari, padahal kan setelah gue baca-baca tuh penting ya sehari-hari, apalagi kita tinggal di tropical country yang UVA UVB-nya tuh banyak banget, nyengat banget mataharinya juga, jadi memang perlu dipakai sehari-hari. Nah itu baru gue pakai setelah kanker memang. Kemudian kalau misalnya udah terlanjur meradang itu memang nggak boleh sembarangan. Jadi yang gue share di sini adalah saat sudah reda peradangannya itu, jadi udah nggak terlalu separah yang tadi. Dan yang tadi gue display cuma muka gue doang ya, karena kalau misalnya yang gue display itu juga yang ruam-ruam di badan itu juga, itu buat gue sendiri aja disturbing ya, karena gue sendiri tuh sebenarnya punya yang kayak fobia apa sih, yang fobia kalau ngelihat bintik-bintik tuh geli sendiri. Jadi gue kadang ngelihat begitu aja ke diri gue sendiri tuh geli gitu, gara-gara kan gue memang agak geli dengan kalau yang lihat bintik begitu. Dan memang ruam-ruamnya tuh bukan bentuk ruam yang pulau-pulau gitu loh, tapi yang kayak jerawat-jerawat gitu, banyak kan tuh kayak gitu. Jadi yang kayak ada mata-matanya kecil-kecil gitu, pokoknya aduh, gue nggak mau terlalu bahas deh masalah di situnya. Nah anyway, kalau misalnya udah seperti itu banget, itu gue pakai racikan dokter. Wait, gue ambilin ya, gue soalnya lupa nggak sediain di sini, bentar. Ya ini nih, kalau misalnya udah yang kayak meradang kayak tadi, gue biasanya dikasih ada obat oral sama topikalnya itu kayak ada racikan gitu. Nah kalau kayak gini mah memang racikannya pasti berbeda ya, dan itu udah pasti ke dokter spesialis kulit juga. Dia lihat juga ruamnya tuh tipenya seperti apa, harus yang kayak di zoom deket gitu loh sama dia, yang pakai lampu itu, karena ruam-ruam itu kan mirip-mirip ya penyebabnya. Ada yang karena memang imun kita lagi drop kalau misalkan kanker, jadi mungkin gampang kena bakteri, atau enggak misalnya kita garukin sedikit itu malah makin gampang gitu loh memperburuk keadaan dibanding orang yang biasa. Kalau orang yang biasa mungkin digaruk agak kotor sedikit gitu ya tangannya, itu kayak infeksi. Tapi kalau misalnya yang penyakit kanker kayak gue, karena imunnya drop, apalagi udah kemoterapi dan radioterapi itu banyak, jadi digaruk dikit itu bisa berdarah terus bisa infeksi. Jadi memang obatnya itu yang oral itu lebih ke untuk supaya nahan nggak gatel, jadi nggak kita garukin. Tapi kalau yang obat raciknya ini yang diolesin, jadi untuk nutup infeksi-infeksi tersebut, jadi nggak makin menyebar dan jadinya radangnya itu sembuh. Nah sebelum ke muka lagi nih, gue mau bahas yang badannya juga. Jadi badannya itu kalau misalnya juga udah nggak meradang, itu sampai sekarang gue nggak pakai body lotion yang kayak, jangan bilang sembarangan ya, cuma maksudnya body lotion yang kayak ya dijual bebas-bebas banget, yang umum, yang tanpa saran dokter sih gue nggak. Tapi ini dari saran dokter juga, tapi ini sebenarnya dijual bebas, tapi ini kan sebenarnya menurut gue pricey ya. Ini Cetaphil yang jenisnya Pro Derma. Jadi ini memang yang khusus banget gitu loh untuk kulit, dan memang dia kayak memperbaiki kulit gitu, karena ini namanya aja udah skin restoring moisturizer. Nah jadi dia memperbaiki sekaligus melembabkan, dan ini tuh enak banget, nggak ada
bau wanginya gitu. Jadi kan banyak ya lotion itu yang ada bau-bau perfumenya tuh terlalu kencang atau gimana. Nah kalau ini kayak odorless gitu, jadi nggak ada wanginya justru, dan nggak lengket juga. Ini sih gue rekomen banget ya. Jadi memang for daily use. Kalau misalnya memang kalian keadaannya udah yang kayak gue, kulitnya kan jadi sensitif ya. Kalau misalnya udah kanker, kemoterapi dan segala macamnya itu jadi sensitif. Ini produknya sih bagus banget menurut gue sih, Cetaphil. Tapi kalau misalnya kulit kalian masih badak gitu ya, masih bisa jenis yang lain sih, kayaknya yang lain ya ambil yang lain aja lah, karena ini juga jatuhnya itu bukan ke pengobatan. Kalau yang kayak gini-gini tuh biasanya jatuhnya ke estetika, jadi belum tentu ditanggung insurance juga. Jadi kalau misalnya yang badan, sampai sekarang gue gak pakai lotion merek lain selain Cetaphil ini. Nah sekarang kita ke muka, karena muka tuh banyak banget stepnya ternyata. Oh iya, gue ambil dulu karena beberapa ada di kamar mandi. Bentar ya. Nah ini udah gue bawa. Ini tadi gue sekalian cuci muka, jadi sekalian mau pakai ininya juga. Tadi udah pakai facial washnya di kamar mandi. Cuma kalau facial wash udah pada paham lah yang pakainya. Lagian kayaknya gue nggak mungkin salah juga pakai facial wash. Jadi ini gue mau tunjukin juga skincare-nya gue, cara makainya gimana. Jadi feel free to correct me ya, karena gue nggak merasa banget ini ahli. Gue juga bukan yang beauty vlogger gimana. So kalau misalnya memang ternyata gue ada salah cara makainya, stepnya salah atau gimana, itu nggak apa-apa, tinggal leave aja di komen kayak, kak sebaiknya begini makainya, atau oh kak ternyata urutannya salah gitu. Cuma gue sih ini sebenarnya makai gini memang udah belajar dulu, belajar. Cuma maksudnya udah nanya mbak-mbaknya juga. Nah jadi tadi gue udah pakai facial washnya nih. Nah jadi kalau untuk facial wash gue pakai yang ini. Ini kelihatan nggak ya? Ini kan kalau beauty blogger gini-gini ya. Nah ya gue pakainya yang Drops of Youth ya. Nah kemudian ada juga ini, itu tadi facial wash. Kalau yang ini Youth Liquid Pill nih. Oke. Nah jadi kalau kata mbak-mbaknya sebenarnya sebelum facial wash itu liquid pill dulu, tapi liquid pill ini cukup kayak 2-3 kali seminggu doang. Nah setelah pakai ini baru facial wash. Udah kan tuh tadi bersih mukanya, dan ini dikeringin dulu. Kalau udah kering baru pakein toner. Nah ini tonernya itu gue juga pakai Body Shop, cuma beda seri ya, beda seri beda seri. Jadi kalau yang tadi yang hijau-hijau ini Drops of Youth, cuma kalau yang ini tonernya itu Body Shop British Rose. Nah ini udah tinggal dikit nih kelihatan kan? Iya, miring ya. Ya ini cara pakainya. Jadi nah ini aja, siapin kapas, ini kapas, terus habis itu tuangin aja ya sekitar 2 atau 3 tetes, kemudian dilipat gini, terus udah deh diusapkan ke wajah gitu. Jadi untuk membuka pori-pori katanya biar lebih ready untuk nerima moisturizer. Ada kapas nggak? Kemudian setelah dari toner itu gue pakai serum, tapi serumnya itu tuh gue nggak pakai dari Body Shop karena waktu itu gue nggak terlalu ngerasa cocok. Nah jadi untuk serumnya sekarang yang gue pakai itu produk dari Thailand ya. Jadi namanya Mercy Bright Serum. Itu kayak gini. Nah ini kalau dari dekatnya ya, kalau udah dibuka kayak gini. Oke. Nah ini juga dipakainya sih 3-4 kali seminggu gitu ya. Nah kebetulan gue memang hari ini jarang pakai, jadi sekalian aja. Itu gampang banget. Nah, ya, nit nayut, song, sam, talong mun bay nakong kun, ini krab. Oh, rumai, pom rusuk rusuk di, cing cing. Mendadak Thailand ya dikit. Mentang-mentang produk Thailand. Nah baru tadi setelah serum kembali ke bahasa Indonesia ya. Gue pakai glow skin ini. Jadi glow skin namanya Biocalm Skin karena ini moisturizer dari dulu udah cocok banget buat gue. Ini kayak gini. Oke.
Nah ini juga pakainya sih dia cukup dikit aja ya, dikit banget aja, jadi kayak pakainya tuh gini. Nah udahlah cukup, biasanya sih segini. Terus kayak pakai jari gini sih, di agak pijet dikit gini, terutama kayak di bawah mata, terus di area V. Jadi, tapi jangan keras banget gitu, jangan, nggak usah kayak ditekan lembut aja gitu, gimana sih, bukan di gitu, tapi ditekan lembut gitu. Jadi katanya sih pijet, aduh itu kenapa sih motor. Jadi katanya pijetannya ini sih berguna juga ya, kayak ya untuk merangsang kulit itu supaya lebih bagus lagi, ya kurang lebih begitulah. Oke. Dan ditutup dengan sunscreen. Nah jadi kalau misalnya sunscreen itu gue pilih yang ini L'Oreal ya, L'Oreal yang UV Perfect Super Aqua Essence ini, karena yang Body Shop itu nggak cocok buat gue. Nah jadi tinggal ditutup, banyak ya. Gue juga waktu itu suka bolak-balik, jadi suka nanya kakak gue lagi. Nah ini juga sama sih makanya, ini cukup dikit aja, ini juga udah SPF 50 ya, tapi tetap nggak boleh terkena matahari langsung, apalagi kalau misalnya kalian yang kena kanker atau yang kalian lagi radioterapi. Bahkan kalau lagi radioterapi itu kalian nggak boleh nih pakai produk-produk begini sama sekali, disarankan untuk tidak pakai. Jadi hanya pakai yang dari dokter aja, karena itu bisa mempengaruhi ke radiasinya. Jadi pakai ini sekali lagi. Tadi kan waktu gue meradang, gue sharing bahwasanya memang gue pakai yang hanya dari dokter. Jadi ini gue pakai adalah untuk menjaga supaya nanti peradangan itu tidak separah yang waktu kemarin. Jadi di saat biasa. Tapi kalau misalnya udah terlanjur meradang gitu ya, itu kan karena memang tidak dilakukan upaya-upaya seperti ini gitu loh kalau menurut gue. Jadi ini kan upaya-upaya untuk meminimalisir side effect tadi sehingga bisa sampai meradang yang kayak tadi. Tapi kalau misalnya udah terlanjur meradang, saran dari gue, dan gue juga udah nanya ke dokter, sebaiknya juga memang jangan dari luaran gini sih. Meskipun ini sejuta kali kan kalau Body Shop itu kan mengklaim yang kayak alami gitu ya, kayak natural resources, jadi nggak terlalu kimiawi banget. Meskipun seperti itu, tetap dokter itu menghimbau jangan dari luaran dulu gitu. Nah tadi step-stepnya udah selesai, ini yang terakhir tadi. Gimana? Kalau masih ada yang salah atau mau ada tips lagi silakan. Oh, ada satu yang ketinggalan, sheet mask. Jadi kalau misalnya ini di luar ini semua ya, jadi ini gue pakai paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Gue biasanya pakai yang Drops of Youth-nya Body Shop. Ini, oke. Ya. Nah ini sih dipakai sebelum apa tadi? Oh, sebelum moisturizer. Jadi ini kalau misalnya udah pakai toner, bisa pakai ini dulu. Kalau misalnya lagi mau pakai, baru habis itu serum dulu, baru moisturizer, baru sunscreen kalau misalnya keluar. Selanjutnya honorable mention. Jadi kalau ini sih gue memang dikasih coba ya, Jafra ini. Kan kalian pasti sering lah ngelihat Jafra ini sekarang lagi berseliweran di instastory kalian atau ya di social media lainnya ya. Jadi ini gue dikasih coba ya Jafra Spa, sama ini tuh matte mask. Jadi masker juga gitu, cuma oles. Kalau tadi kan yang gua pakai itu biasanya sheet tuh, kan ini memang lebih praktis. Nah kalau yang ini itu Jafra Royal Jelly Serum. Nah ini kalau serum ini boleh dipakai 2 kali sehari, dan stepnya tuh sama. Ini setelah toner, serum dulu, baru nanti moisturizer. Nah kemudian kalau menurut gue sih 2 ini oke juga ya. Cuma kalau matte mask ini dia enak, seger gitu ya. Jadi setelah dipakai itu kan kayak kenceng gitu, kulitnya berasa, terus kayak seger gitu ya. Cuma ini kan kalau gue sih dari segi kepraktisan aja sih, gue nggak ada ngerasa yang terlalu signifikan atau gimana dengan yang ini. Cuma maksudnya kan ini lebih praktis gara-gara ini tuh kayak udah bentuk muka tinggal plak udah gitu. Karena gue memang dari dulu nggak terlalu suka yang ribet gitu loh. Nah kalau ini kan harus dioles dulu terus nanti bilas. Tapi kan karena ini masker gitu, jadi bilasnya tuh nggak kayak facial wash. Kalau facial wash tuh bilas dikit tuh sama air tuh gampang. Kalau ini kan kayak harus agak diusap-usap sedikit gitu dulu, baru hilang, baru nggak nempel di kulit. Tapi menurut gue sih ini oke ya, dan wanginya juga enak. Jadi kalau misalnya pas lagi nunggu, ini kan harus nunggu kayak 15 atau 20 menit gitu. Jadi pas lagi nunggu nggak terganggu atau gimana ya. Memang sih dia akan mengeras gitu loh, tapi nggak terganggu dengan baunya. Maksudnya kan setahu gue ya ada baunya mungkin yang nggak enak, atau kalaupun enak for certain people, tapi menurut sebagian orang itu juga mengganggu. Nah kalau ini sih baunya menurut gue nggak mengganggu dan cukup soft buat kebanyakan orang. Kemudian, nah
Yang ini menurut gue lebih juara. Yang bersih tadi baunya lebih kayak vitamin C, bau jeruk gitu. Nah kalau ini baunya lebih kayak bau madu sesuai dengan namanya Royal Jelly. Jadi ini sih gue juga suka ya. Nah ini nih gue lihat. Nah, ini Royal Jelly ini. Nah segini nih tuh gue setengah udah pakai sekitar 2 mingguan lah. Dan menurut gue sih ya bagus-bagus aja sih. Jadi kalau yang bersih itu gue pakai kan 3 kali seminggu doang. Nah in between itu gue isi dengan ini gitu, gue combine. Dan ini sih bagus sih gue bilang. Jadi memang gue nggak terlalu expert di makeup ya. Jadi makanya no wonder juga ini sering berseliweran juga di sosial media. Oke, I think that's all for today. Sekali lagi thank you for watching. Kalau misalnya ada saran atau misalnya kayak tadi ada koreksi atau gimana, karena I really not confident ya doing this gitu ya. Cuma gue memang pengen sharing aja skincare rutin gue gimana supaya meminimalisir kondisi side effect yang mungkin kalian alami juga di kulit. Akhir kata, thank you for watching dan jangan lupa untuk stay happy, stay safe, and sawadee krap.